Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahendra Aditya Bil dari Prodi PGSD dengan NIM 19. Di kesempatan kali ini saya ingin membuat video tentang materi pembelajaran kelas rendah, yaitu bab membaca jam sederhana. Alasan saya mengambil materi tentang bab membaca jam secara sederhana karena membaca jam secara sederhana ini adalah materi yang menurut saya sangat penting, karena sampai kita tua nanti bisa kita manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari kita untuk membaca jam analog. Nah, karena yang kita lihat sekarang banyak sekali anak-anak SD yang tidak bisa membaca jam analog. Jadi dengan adanya video ini saya harap bisa membantu para anak-anak SD agar bisa membaca jam analog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kabar kalian semuanya sehat-sehat dan tetap semangat dalam menempuh pelajaran. Hari ini kita akan belajar matematika, materi tentang membaca jam secara sederhana. Jam itu adalah alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Dengan mengetahui waktu, kita bisa melakukan kegiatan sehari-hari dengan teratur, dengan disiplin, dengan terarah juga. Apa sih contohnya? Kita lihat contohnya. Seperti pukul 6 kita bangun tidur. Pukul 7 seperti kita berangkat sekolah. Dan pukul 12 siang kita untuk makan siang. Dan pukul 9 malam kita tidur malam. Karena itu jam sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Untuk mengenai bagian-bagian jam, sekarang mari kita mengenal bagian-bagian penting dari jam analog. Ada 3 bagian penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu adalah angka pada jam analog. Pada jam terdapat angka 1 sampai dengan 12. Angka-angka itu membantu kita mengetahui waktu. Yang kedua adalah jarum pendek. Jarum pendek menunjukkan jam. Misalnya, jarum pendek berada di angka 3, berarti menunjukkan pukul 3. Yang ketiga yaitu adalah jarum panjang. Jarum panjang menunjukkan menit. Pelajaran kali ini kita akan fokus membaca jam tepat, yaitu ketika jarum panjang berada di angka 12. Cara membaca jam tepat yaitu dengan berikut. Di video kali ini Bapak sudah mempunyai jam, yaitu jam alarm di sini contohnya ya. Nah, kita akan mengambil contohnya itu jarum panjangnya di angka 12. Sedangkan jarum pendeknya sekarang ada di angka 11. Berarti waktu sekarang menunjukkan pukul 11.00 atau 11 tepat. Kalau kita ubah lagi ke yang lainnya, misalnya kita lihat lagi ya, jarum pendeknya ada di angka 9, sedangkan jarum panjangnya ada di angka 12. Berarti waktu sekarang menunjukkan pukul 09.00. Bisa pagi ataupun malam. Kalau malam itu jadi 21.00. Kalian tahu tentang jarum panjang ini jika ada di angka 12 maka menunjukkan waktu tepat. Berarti selanjutnya jika jarum panjangnya ada di angka 2, maka jika jarum pendeknya juga ada di angka 9, maka waktunya ada di pukul 9.10. Bagaimana bisa itu terjadi? Itu simpel saja. Dari angka 12 ke angka 1 itu naik 5. Berarti 900 jadi 905. Jika ada di angka 2 berarti naik 5-nya naik 2 kali. 5 tambah 5 berarti sama dengan 10. Berarti sekarang ada di pukul 9:10. Begitupun seterusnya. Jika ada di angka 3 berarti akan nambah 5 lagi. Setiap angka jarum panjangnya ini naik
ke angka yang semakin tinggi 4, 5, 6 dan seterusnya, maka akan terus ditambah 5. Begitu ya. Juga akan memberikan berupa kuis, yaitu akan menunjukkan beberapa pertanyaan di gambar berikut. Yang waktu pertama itu adalah pukul 7 pagi. Berarti jika pukul 7 pagi, 7.00 berarti jarum pendeknya ada di angka 7 dan jarum panjangnya angka di 12. Itu menunjukkan biasanya pukul tersebut maka akan waktu untuk berangkat sekolah. Sudah. Tersebut menunjukkan pukul 10.00. Jadi jarum pendeknya ada di angka 10, sedangkan jarum panjangnya tepat di angka 12. Itu menunjukkan waktu istirahat. Nah, setelah soal tersebut kita lihat pukul 12.00. Jarum pendeknya itu ada di angka 12. Sedangkan jarum panjangnya juga sama di angka 12. Jadi untuk angka ini menunjukkan kita sedang waktu biasanya adik-adik untuk makan siang. Nah, untuk soal terakhir itu ada di jam pukul 21.00. 21.00 itu sama dengan pukul jarum panjangnya itu ada di angka 9. Sedangkan jarum panjangnya itu ada di angka ke-12. Oke. Mungkin adik-adik sedikit bingung karena angka jam itu hanya dari 1 sampai 12. Lalu bagaimana jika ada pertanyaan misalnya pukul 14.00? Itu bagaimana sih caranya? Itu simpel saja. Kita lihat setelah angka 12, jarum pendeknya itu ada di angka 12 ya. Setelah naik ke angka 1 berarti jadi tambah 13. Nah, berarti jika kedua, jadi kan tadinya 13, jadi 14. Seterusnya, setelah 14 berarti angka pendeknya itu ada di 3, 15. Ini berarti selanjutnya adalah 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 000 itu. Dan untuk kembali ke angka 1 lagi maka jadi 01. Itu menunjukkan biasanya waktu pagi hari. Oke, tadi adik-adik sudah mempelajari bagaimana sih cara membaca jam secara sederhana. Semoga tadi adik-adik bisa memahaminya dengan baik agar bisa mempraktikkannya di kehidupan sehari-hari. Kita akan memasuki sesi kesimpulan. Hari ini kita sudah belajar bahwa jam itu adalah alat untuk menunjukkan waktu. Yang kedua, jam analog memiliki angka, yaitu jarum pendek dan juga jarum panjang. Yang ketiga, itu jarum pendek itu untuk menunjukkan waktu jam, sedangkan jarum panjang untuk menunjukkan menit. Dan jika jarum panjang berada di angka 12 tadi, kita dapat membaca jam tepat dengan melihat jarum pendeknya. Yang keenam juga membaca jam membantu kita menjadi anak yang disiplin dan bisa menghargai waktu. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Salam dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.